Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas statistik dan probabilitas dengan judul Analisis Penyebab Terjadinya Perubahan Gaya Hidup pada Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Perkenalkan, nama saya Ula Ramdan Munawaroh. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Siti Fatia, Carmila, Suci Miftahul Jannah, Meli Putriani. Di sini juga terdapat konten-konten, yaitu abstrak, pendahuluan, studi pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Ya. Abstrak isinya itu penyebab terjadinya perubahan gaya hidup mahasiswa menjadi perhitungan yang sangat penting dalam memahami tren dan perubahan perilaku di kalangan popularitas ini. Pendahuluan di sini gaya hidup lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, tempat-tempat yang sering dikunjungi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui pengisian angket atau kuesioner oleh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini yaitu profil responden, variabel hidup, dan juga perubahan perilaku. Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah finite population atau populasi terhingga, yaitu ukuran populasi yang berapapun besarnya, tetapi masih bisa dihitung countable berdasarkan hasil yang kita peroleh sebanyak 20 data dari banyaknya mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang terdiri dari 75% data mahasiswi dan 25% data mahasiswa. Selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan, perhitungan dari analisis yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah penjelasan dari skala Likert dan juga distribusi frekuensi. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan data skala Likert, di sini ada tabel jawaban responden yang dimana kita dapatkan dari hasil pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber mahasiswi atau mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri sebanyak 20 data mahasiswa. Di sini terdapat 3 kolom, ada X1, X2, dan juga Y. X1 kami bagi menjadi 3 pertanyaan, yaitu variabel aktivitas. X2 yaitu variabel pengeluaran, kami bagi menjadi 3 pertanyaan juga, dan selanjutnya ada Y variabel gaya hidup, kami hanya bagi menjadi 1 pertanyaan. Di sini kami menggunakan 5 kategori dengan rentang skala 5. SS yaitu kategori sangat setuju dengan skala 5, S kategori setuju dengan skala 4, TS kategori tidak setuju dengan skala 3, dan STS kategori sangat tidak setuju dengan skala 2, dan R merupakan kategori dengan skala 1. R kategori ragu-ragu dengan skala 1. Dan sebelah sini ada kolom jumlah. Kolom jumlah itu didapatkan berdasarkan hasil jawaban-jawaban dari pertanyaan responden per variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data menggunakan perhitungan skala Likert. Di sini terdapat 3 kolom, ada kategori, variabel, dan juga persentase. Kategori yang seperti saya jelaskan tadi terbagi menjadi 5, ada SS, STS, STS, dan juga R. Variabel ada terbagi menjadi 3, dan variabel pertama X1 untuk pertanyaan pertama mendapatkan 7 data responden yang mengisi jawaban sangat setuju atau mengisi dengan kategori sangat setuju. Selanjutnya kita mendapatkan 8 jawaban responden dari kategori setuju untuk jawaban pertama. Selanjutnya ada 3, 2, dan juga 0. Di sini berdasarkan data dari 20 responden. Selanjutnya, untuk X2 dan Y dalam variabel pun menentukannya juga kita sama, mendapatkannya sama. Dan persentase X1 ini yang 0,3,5 itu didapatkan berdasarkan dari jawaban sangat setuju. Variabel pertanyaan pertama yaitu 7 dibagi 20. 20 itu berdasarkan jumlah responden yang kita dapatkan yaitu tadi 20. Jadi hasilnya 0,35, dan untuk seterusnya juga sama, dari hasil jawaban responden dibagi 20. Selanjutnya masuk ke dalam distribusi frekuensi.
Distribusi frekuensi ini kita tentuin dulu 5 kategorinya, ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan ragu-ragu. Kita tentukan interval kelasnya. Setelah perhitungan, interval kelas sangat setuju mendapatkan 29 lebih dari 29,80, setuju 25,8 sampai 29,80 interval kelas. Tidak setuju interval kelasnya lebih dari 21,80 dikurang 25,8, sangat tidak setuju interval kelasnya kurang dari 21,80, dan ragu-ragu interval kelasnya kurang dari 0 sama dengan 20. Frekuensinya mendapatkan jumlah frekuensi 20 sesuai dengan banyaknya data responden yang kita dapat, yaitu 20 data responden mahasiswa ataupun mahasiswi jadi 20, dan presentasenya juga sesuai 100%. Berdasarkan perhitungan tersebut, berdasarkan perhitungan distribusi frekuensi terhadap 5 kategori skala Likert dari variabel yang didapatkan, pada skala SS sangat setuju mendapatkan 3 frekuensi dengan persentase 15, skala setuju mendapatkan frekuensi 10 dengan persentase 50, skala tidak setuju atau TS mendapatkan frekuensi 2 dengan presentasi 10, dan STS sangat tidak setuju mendapatkan frekuensi 5 dengan frekuensi 25, sementara pada skala ragu-ragu mendapatkan frekuensi 0 dengan presentase 0. Next. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan regresi berganda. Perhitungan ini menggunakan rumus Excel, yaitu rumus database regression, yang menghasilkan 3 bagian. Yang pertama ada statistik regresi, yang kedua ada ANOVA, dan yang ketiga ada koefisien regresi. Yang pertama ada statistik regresi yang terdiri dari multiple R. Multiple R ini menghasilkan nilai 590,849 yang menunjukkan bahwa 90,849% variasi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa dapat dijelaskan oleh gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya yaitu R square dengan nilai 349,102 menunjukkan bahwa sekitar 34,9102% variasi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa dapat dijelaskan oleh gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya ada ajus R square, dengan nilai 26,774 yang menunjukkan bahwa 26,77% variasi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa dapat dijelaskan oleh gaya hidup mahasiswa yang telah mempertimbangkan jumlah sampel dan jumlah variabel independen. Selanjutnya ada standar error dengan nilai 877,952 yang menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam perkiraan koefisien regresi. Selanjutnya ada ANOVA yang terdiri dari yang terdiri dari F ratio dengan nilai 4,290,711 yang menunjukkan bahwa model regresi secara signifikan menjelaskan variasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya ada significance F dengan nilai P yang mementingkan tingkat signifikansi statistik, dan F ratio yang telah rendah dari tingkat signifikansi ditentukan biasanya 0,5 yang menunjukkan model regresi secara signifikan yang menjelaskan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Nah, selanjutnya ada koefisien regresi yang terdiri dari intercept dengan nilai 1,55,468 adalah perkiraan nilai faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Ketika gaya hidup mahasiswa bernilai 0, kisaran kepercayaannya yaitu 95%. Untuk koefisien ini adalah dari minus 16,834 hingga 3,794,339. Nah, selanjutnya ada variabel independen, yaitu aktivitas dan pengeluaran. Koefisien ini menggambarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, berdasarkan analisis regresi berganda ini, penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas, pengeluaran, dan gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Variabel independen, aktivitas, pengeluaran, dan gaya hidup ini secara bersama-sama berkontribusi dalam menjalankan variasi dalam faktor-faktor tersebut. Nah, hasil ini mengidentifikasi bahwa pola aktivitas, pola pengeluaran, dan gaya hidup memainkan peran penting dalam mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan dan mempromosikan gaya hidup yang sehat melalui pengelolaan aktivitas dan pengeluaran yang tepat di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada perhitungan regresi sederhana dengan menggunakan rumus yang sama. Yang membedakan hanyalah jika menghitung tabel regresi berganda yaitu bernilai 3 tabel. Nah, sedangkan yang sederhana ini hanya menggunakan 2 tabel. Perhitungan regresi sederhana ini sama, yaitu menghasilkan statistik regresi, ANOVA, dan koefisien regresi.
Penjelasannya seperti tadi, hanya saja nilai-nilai yang terdapat di dalam kolom ini berbeda. Nah, kesimpulannya, analisis regresi sederhana ini menemukan bahwa gaya hidup mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Variabel independen gaya hidup kontribusi secara positif dalam menjelaskan variasi dalam faktor-faktor tersebut. Oke, di sini saya akan presentasikan perhitungan kolerasi sederhana. Di sini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Di sini kolerasi X1 dan X2, cara perhitungannya sama dengan korel tutup kurung D7 titik 2 D26, E7 titik E26 itu hasilnya 0,5085133,809. Dan di sini kolerasi X3 dan X4 cara perhitungannya sama seperti tadi, yaitu sama dengan korel buka kurung F7 titik 2 F26, G7 titik 2 G26 itu hasilnya 0,43909995285. Dan di sini kolerasi X5 dan X6 itu cara perhitungannya sama seperti tadi juga, sama dengan korel buka kurung H7 titik 2 H26, I7 titik 2 I26 tutup kurung itu hasilnya 0,2095847348. Dan di sini ada variabel X1, variabel X2, dan Y. Variabel X1 itu terdiri dari angka 12, 12, 13, 13, 13, 11, 7, 9, 12, 11, 14, 13, 11, 8, 11, 12, 10, 9, 9. Dan X2-nya itu 12, 12, 9, 13, 10, 13, 10, 9, 12, 8, 12, 13, 12, 7, 12, 13, 9, 6, 12, 11. Dan di sini Y-nya itu ada 4, 35, 45, 422, 455, 45, 45. Ini kolerasi variabel X1 dan X2-nya itu cara perhitungannya sama seperti tadi yang kata kolerasi X1 dan X2, yaitu sama dengan korel tutup kurung A 39.2 A58, B 39.2 B58 itu hasilnya 0,53 53 11 57 24 78. Dan korelasi variabelnya itu sama dengan korel A39 titik A58, C 39 titik C58 itu hasilnya 0,5607 5945 29. Dan kolerasi variabel X2 titik Y, Y itu hasilnya 0,142 64 15 907. Next. Di sini cara perhitungan kolerasi berganda yaitu X1 dikali Y itu hasilnya 48, X2 juga dikali Y itu hasilnya 48, X1 dikali X2 itu hasilnya 140, X1 pangkat 2 itu hasilnya 144. Dan di sini variabel X1 dijumlahin dari 12 sampai dijumlah dari B4 sampai B23 itu hasilnya itu 222, dan X2 dijumlah dari C4 sampai C23 itu hasilnya 215, X3-nya dijumlah dari D4 sampai D23 itu hasilnya 79, di X1 kali Y itu dijumlah dari E4 sampai E23 itu hasilnya 897, X1 dikali X2 dijumlah dari G4 sampai G23 itu hasilnya 2427, X1 pangkat 2 itu hasilnya dijumlah itu hasilnya 2555. Kesimpulan dan saran di sini. Kesimpulannya, gaya hidup mahasiswa estetik terpadu Nurul Fikri dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hasil dari pergaulan sehari-hari dengan orang lain. Dan sarannya, di sini penting bagi mahasiswa estetik terpadu Nurul Fikri untuk memperhatikan dan mempromosikan gaya hidup yang sehat.
Aktivitas yang aktif dan pengeluaran yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan gaya hidup yang baik. Mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup mereka, baik itu faktor internal maupun eksternal. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.